Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi, tadi kita belajar mengenai penyederhanaan norma Chomsky ya, norma Chomsky. Sekarang kita lanjut ke bentuk normal Greibach. Ya, ini sebetulnya bisa dikatakan lanjutan dari yang kemarin ya, dari yang norma Chomsky-nya. Oke. Bentuk normal Greibach itu apa? Yaitu bentuk normal Greibach merupakan suatu tata bahasa bebas konteks di mana hasil produksinya yang sebelah kanan diawali dengan satu simbol terminal. Selanjutnya bisa diikuti dengan rangkaian simbol variabel ataupun simbol terminal seperti yang lainnya. Ya, contoh tata bahasa bebas konteks itu sebenarnya ciri-cirinya gampang diidentifikasi. Saya cek di sini. Nah, karena di sini dikatakan harus diawali dengan satu simbol terminal. Artinya untuk setiap area yang sebelah kanan ini itu harus diawali dengan simbol terminal dan sisanya bisa atau dapat dalam bentuk simbol variabel seperti ini. Ya, itu salah satu bentuk bentuk dari tata bahasa atau bentuk normal Greibach ya. Jadi posisinya itu yang harus diingat ya. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang misalkan di sini C diawali dengan sebuah simbol terminal seperti ini. Dan ini tidak diperbolehkan ya, karena ini bukan bentuk normal Greibach. Nah, untuk dapat diubah ke dalam bentuk normal Greibach, tata bahasa semula harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tata bahasanya memang sudah harus dalam bentuk normal Chomsky. Yang kedua, tidak bersifat rekursif kiri. Yang ketiga, tidak menghasilkan empty. Ya, jadi yang pertama, kalau misalkan belum dalam bentuk normal Chomsky, harus diubah dulu dalam bentuk normal Chomsky. Yang kedua, ketika ternyata ada rekursif kiri, maka itu harus dihilangkan dulu rekursif kirinya. Dan yang ketiga itu kalau misalkan dan tidak boleh atau tidak menghasilkan empty ya. Nah, secara umum langkah-langkah untuk mendapatkan bentuk normal Greibach itu ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan urutan simbol-simbol variabel yang ada dalam tata bahasa. Misalkan terdapat M variabel, artinya urutannya dia akan menjadi A1, A2, ini harusnya A2 ya, A2 sampai ke AM. Ya. Nah, kata kuncinya itu adalah di sini, di urutan simbol-simbol variabel. Artinya semua variabel yang terdapat di dalam norma Chomsky tadi itu harus berurutan ya, itu harus berurutan. Jadi A1, A2, misalkan di sini ada A3 dan sampai ke AM variabelnya ya, dan itu harus berurut. Yang kedua, berdasarkan urutan simbol yang ditetapkan pada langkah 1, seluruh aturan produksi yang ruas kanannya diawali dengan simbol variabel dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. H, di mana yang sebelah kanannya itu adalah A, I, kita anggap sebagai ini adalah Y. Ya, kita lihat di sini di mana H dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari I jika ketika rekursif kirinya sudah dihilangkan atau tidak ada rekursif kiri. Dan Y bisa berupa simbol-simbol variabel. Ya, artinya kalau misalkan di sini, di mana H ini dapat urutannya ya. Kalau misalkan dilihat dari secara alfabet, itu kan kalau secara normalnya H, I, J. Berarti H lebih dulu dibandingkan dengan I atau H lebih kecil daripada I. Kalau dilihat dari secara urutan, ya. Dan Y ini adalah dapat berupa simbol variabelnya. Di sini ya tadi bisa berunsur variabel. Nah, jika H lebih lebih kecil dari I, aturan produksi ini memang sudah benar karena secara tadi saya bilang secara urutan H
urutannya lebih dulu dibandingkan dengan I. Kecuali jika ternyata H ini lebih besar dari I, maka ini aturan produksinya itu belum benar. Jadi harus dilakukan penggantian. Nah, di sini dikatakan lakukan substitusi berulang-ulang terhadap AI ini, diganti AI pada produksi ini dengan ruas kanan produksi dari variabel AI sehingga suatu saat diperoleh produksi dalam bentuk AH, AP, Y, di mana H harus lebih kecil dari P. Ya, jadi harus aturannya itu harus bisa sampai ke sini seperti ini atau sama dengan. Karena kalau misalkan ternyata sampai sama, itu bisa kita lakukan rekursif kirinya. Ya, minimal urutan antara H dengan yang P ini minimal harus sama. Ya, atau lebih kecilnya pun bisa. Dimana P ini harus lebih besar. Ya, jadi H harus lebih kecil dari P. Ya, jadi kalau misalkan sama, ketika H sama dengan P, itu harus lakukan rekursif kiri. Ya, jadi ketika dimana H lebih kecil dari P, itu dapat diterima. Ya, karena aturannya tetap sama seperti ini. Ya. Next, karena ini rekursif kiri jika hal lebih aturan produksi sudah benar. Nah, jika terjadi penghilangan rekursif kiri pada tahap yang sebelumnya, sejumlah variabel baru yang muncul dari operasi ini dapat disisipkan pada urutan variabel semula, di mana saja asalkan ditempatkan tidak sebelum AH. Ya, jadi anggaplah lebih mudahnya kita simpan simbol variabel barunya itu ada di akhir, ya, jangan di depannya. Nah, setelah langkah 2 dan 3 dikerjakan, maka aturan-aturan produksi yang ruas kanan dimulai simbol variabel sesudah berada dalam urutan yang benar. Nah, ini sudah benar. Produksi yang lainnya dalam bentuk A, ini simbol terminal, dan ini simbol variabel yang lainnya, di mana BX ini adalah simbol hasil rekursif kiri kalau memang terjadi rekursif kirinya. Ya. Nah, setelah itu bentuk normal Grebah diperoleh dengan cara melakukan substitusi mundur. Kalau sudah substitusi tadi ya, substitusi yang belum dalam bentuk yang benarnya, nah baru kita lakukan substitusi mundur. Di mana dimulai dari variabel AM atau variabel terakhirnya, lalu dikurangi AM-1, AM-1 dan seterusnya. Dengan cara ini, aturan produksi dalam bentuk AX dan AY dapat diubah sehingga ruas kanannya dimulai dengan simbol terminal. Jadi semuanya kemungkinan bakal dapat menjadi simbol terminal. Ya, kita untuk lebih mudahnya, nah, kita mulai dengan contoh. Misalkan di sini ada contoh sudah dalam bentuk normal Chomsky. Nah, di sini ya kita bisa lihat S A B C D, artinya secara urutan. Ini kalau bisa kita tentukan ya. Kita tentukan urutan variabelnya S A B C D, di mana S lebih kecil dari A lebih kecil dari B lebih kecil dari C, dan C lebih kecil dari D. Ya. Kalau dilihat dari hasil yang tadi, nah kita periksa, kita cek dulu yang dari sini nih, biar lebih kelihatan. Dari sini kita bisa periksa mana aturan yang belum sesuai dengan aturan normal Grebah. Ya, kalau SCA ini belum, karena simbol awalnya ini harus berupa simbol terminal. Yang AD ini sudah, yang ini pun sama sudah, karena hanya simbol terminal saja. Yang ini belum dan yang ini belum. Jadi setelah dicek ternyata ada 3
aturan produksi yang belum menjadi normal Grebah. Yang pertama itu adalah S C A, lalu C D D, dan D A B, ya. Nah, lalu kita cek apakah aturan produksinya tadi di mana H harus lebih kecil dari I. Kita cek di sini. S lebih kecil dari C, betul. Ini berarti urutannya memenuhi karena S lebih kecil dari C. Yang C, D, D ini pun sama, memenuhi karena C lebih kecil dari D. Nah, kalau yang ini tidak, karena D lebih besar daripada A. Nah, yang kita ubah dahulu itu adalah yang posisinya seperti ini, di mana yang D ini tidak lebih kecil dari aturan simbol variabel yang di awalnya. Ya, kalau ini kan sama ya, S lebih kecil dari C, C lebih kecil dari D, tapi di sini D malah jadi lebih besar daripada A, dan ini tidak memenuhi. Makanya nanti kita harus substitusi yang bagian yang ini. Ya, yang ini nanti kita akan lakukan substitusi mundur. Jadi tahapannya tetap kita lakukan dulu, yang tidak memenuhi dulu, baru kita lakukan yang memenuhi, pun ini tetap kita substitusi. Ya. Nah, seperti ini ya. AB tidak memenuhi. Nah, ini kita lakukan substitusinya. Nah, karena ruas kiri simbol A pertama ruas kiri lebih besar simbol pertama pada ruas kanan, maka kita lakukan substitusi pada variabel A. Aturan produksinya menjadi A, B, D, B. Oke, kalau misalkan belum paham, kita balik lagi ke yang tadi. Oke, kita lihat di sini ya. Yang harus kita substitusi dari awal itu adalah yang bagian yang ini, ya, di mana D, A, B. Nah, bagaimana cara melakukan substitusinya? Karena yang akan syarat untuk menjadi normal Grebah itu adalah variabel pertama yang ini kita harus ubah. Maka kita ubah variabel yang A, di mana yang A ini itu adalah simbol terminal keduanya. Ya, maka kita saat melakukan, ada dua di sininya ya. Maka saat kita melakukan substitusi, dia menjadi yang A ini diubah jadi A kecil, yang ini A, B, lalu karena di sini ada dua, maka di sini pun jadi D, B. Ya, jadi kita substitusinya seperti ini. Jadi kita nggak usah mengubah substitusi yang B-nya juga, karena ini sudah memenuhi. Yang tidak memenuhi kan yang awalnya aja, simbol variabelnya harus simbol terminal. Ya. Nah, yang D sudah selesai, berarti yang tadi yang tidak memenuhi sudah kita ubah. Selanjutnya itu adalah, tadi kan ada dua variabel lagi ya, ada simbol aturan produksi yang belum memenuhi, yang ini, yang C dan S. Nah, setelah itu kita akan melakukan substitusi mundur. Artinya, kita tidak akan melakukan substitusi dari yang C, dari yang S. Tapi karena tadi itu substitusi mundur dilakukan dari urutan A, di mana M, lalu ke A, M-1, A, M-2, dan seterusnya. Maka kita lakukan substitusi mundurnya itu dari yang C. Oke, kita lakukan substitusi mundur untuk yang C. Nah, di sini ada D, D, ya. D tadi ini sudah kita ubah menjadi AB dan DB. Artinya bisa kita ubah menjadi D-nya itu kan ada ini ya. Berarti A, B, D. Yang ubah di ini adalah yang pertama dulu variabel, dan yang variabel keduanya tetap diikutkan jadi A, B, D. Dan yang kedua itu adalah, karena sini ada dua, dia menjadi D, B, D. Ya, karena yang diubah itu hanyalah simbol variabel yang awalnya saja agar dia dapat memenuhi menjadi bentuk normal Grebah. Ya.
Yang D ini sudah bisa memenuhi karena awalnya ini sudah menjadi norma geribah. Yang C ya, nah, kita ubah yang D-nya tadi menjadi yang ini. Lalu yang C sudah selesai, tinggal yang S. Yang S di sini ada C, A. Nah, yang diubah itu adalah yang variabel C-nya saja. Berarti yang C tadi sudah diubah menjadi A, B, D, dan D, B, D. Maka di sini yang S menjadi A, B, D, A. Yang variabel kedua yang tetap diikutkan. Lalu D, B, D, dan A. Ya. Jadi yang C tadi ini disubstitusi dari hasil yang ini dan menjadi yang A, B, D yang ini. Nah, hasil akhirnya berarti tinggal kita gabungkan aja sesuai dengan urutan yang ini. Ya, berarti yang S tadi menjadi A, B, D, A, dan D, B, D, A. Lalu yang A itu tidak ada, kita tidak melakukan substitusi ya, karena memang sudah benar. Lalu B, di sininya B, begitu juga dengan B. Yang C menjadi A, B, D, dan D, B, D. Lalu yang S, ini saya hapus saja. Lalu yang D, dia menjadi A, B, dan D, B. Nah, ini adalah hasil akhir untuk yang normal geribahnya dari aturan produksi norma Chomsky yang ini. Ya, jadi aturannya tinggal kita substitusi. Yang jadi permasalahan itu adalah bagaimana kita melakukan urutan substitusinya di dalam bentuk norma geribah tadi. Oke, kita cek lagi. Ini sudah ya. Nah, kita contoh ke yang lain. Kita lihat di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita cek, kita cari tahu. Kita urutkan dulu simbolnya. Simbolnya di sini adalah A, B, C. Berarti urutan simbolnya itu adalah A, B, dan C, di mana A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Ya, ini saya bikin di sini. Lalu yang kedua, cek apakah untuk ada yang belum sesuai dengan aturan geribahnya nggak di sini, ya. Kedua itu berarti yang belum termasuk itu adalah ada 3 ya, berarti A, B, C ini belum memenuhi, lalu B, C, A ini belum memenuhi, dan C, A, B pun ini belum memenuhi sebagai aturan geribah. Nah, secara urutan kita lihat di sini yang A ini lebih kecil daripada B, maka dia memenuhi. Karena A lebih kecil dari B. Lalu yang kedua B dan C, maka sama memenuhi juga. Kita di sini aja yang ininya ya, urutannya. B lebih kecil dari C. Lalu yang C dan A ini tidak, karena C lebih besar daripada A. Nah, yang akan kita ubah substitusi yang pertama itu adalah, maka yang C, A, B. Ya, kita lakukan substitusi yang nantinya menghasilkan yang di sini ya. Kita lihat untuk yang A itu adalah B, C. Nah, kita coba cek lagi di sini. Kita turunkan yang A-nya menjadi B, C, B. Ini tetap masih ada ya, diikutkan ya. Oke. Nah, kita cek lagi di sini. Apakah ini memang sudah memenuhi untuk aturan norma geribahnya. Untuk variabel pertama itu adalah simbol terminal.
Nah, ini belum. Di sini B-nya masih simbol variabel. Kalau masih seperti ini, kita turunkan lagi. Kita turunkan B-nya itu. Nah, kita lihat di sini. B-nya itu adalah C dan A, dan bisa juga B sebagai simbol terminal. Maka kita ubah B-nya ini, B yang ini itu menggunakan yang B yang simbol terminal, bukan yang C dan A. Ya, makanya di sini menjadi C menjadi B, C, B. Ya. Jadi kalau misalkan belum memenuhi, kita turunkan lagi sampai dia memenuhi dalam bentuk normal Greibach-nya. Ya. Nah, yang tidak memenuhi urutannya yang tadi ya, ini sudah kita substitusi. Lalu kita lakukan substitusi mundur. Kalau tadi dari urutannya itu adalah A, B, C, maka yang C ini sudah, karena ini bukan yang menjadi urutannya yang awalnya memang tidak sesuai. Nah, yang kita lakukan substitusi mundur itu adalah yang urutan yang memang sudah sesuai, tapi simbol pertamanya itu masih simbol variabel. Maka kita urutkan bukan dari A, tapi kita mulai dari B, karena B lebih besar daripada A. Kita lakukan substitusi untuk yang B, yang awalnya CA, dia menjadi C ini sudah ada ya, C itu adalah BCB, makanya di sini B menjadi B, yang C-nya kita yang ini ya, B, saya hapus dulu deh, dia menjadi B, C, B, A. Ya, ini sudah memenuhi. Lalu tinggal yang A. Yang A awalnya itu adalah B, C. Kita turunkan yang B-nya. B-nya menjadi B, C, B, A. Maka setelah diturunkan menjadi B, C, B, A, dan yang C-nya ini tetap kita ikutkan. Ini seperti ini. B, C, B, A, C. Ya, ini tetap kita ikutan. Yang ini BCBA, yang B-nya ya, ini BCBA. Oke, ini sudah benar. Yang saya sudah kita ikutan lagi di sini. Oke, lalu selanjutnya adalah karena ini sudah sesuai, tinggal kita tuliskan hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya menjadi sebentar, A B, C, B, A, C, hasil dari substitusinya. Lalu yang B, dia menjadi B, C, B, A. Ya, ini yang B-nya. Lalu ikutkan lagi yang variabel terminal yang terakhirnya, B. Lalu yang C, dia menjadi B, C, B. Dan tambahkan simbol terminal yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini adalah hasil akhir untuk normal Greibach. Ya, jadi seperti itu. Ya, yang pertama saya kasih kesimpulan dulu. Yang pertama itu adalah pisahkan aturan produksi yang belum memenuhi aturan Greibach. Yang kedua, periksa urutannya, apakah memang sudah sesuai atau belum. Nah, kalau misalkan belum sesuai, maka kita harus lakukan substitusi terlebih dahulu yang tidak memenuhi ya. Nah, setelah selesai yang tidak memenuhi tadi, baru kita lakukan substitusi mundur untuk aturan produksi yang memenuhi, tetapi belum dalam bentuk normal Greibach-nya. Ya, lakukan substitusi terus-menerus sampai bentuknya sudah memenuhi normal Greibach. Ya, setelah sudah memenuhi, baru kita ubah menjadi
kita tuliskan ulang hasil akhirnya ke dalam bentuk yang geribah yang sudah dalam bentuk substitusi tadinya. Ya. Nah, berikutnya sudah nah ini adalah dengan soal yang harus kalian kerjakan nanti ya. Ini ada 3 soal, silakan nanti dikerjakan saja. Mungkin hanya sekian yang saya bisa saya jelaskan mengenai pembahasan tentang bentuk normal geribah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.